Sisi 12 waktu Indonesia Tengah. Anda nanti boleh bergabung dengan kami di 0361222161 atau bisa juga melalui pesan singkat di WA 089678123830. Jaksa menyapa berjalan bersama. Jaksa menyapa ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Ya, Jaksa menyapa sahabat kita semua dan pendengar di siang hari ini. Tema yang kami angkat adalah optimalisasi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Denpasar dalam rangka pendekatan pelayanan kepada publik. Yang hadir di studio ada 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Nelson Aprianus Tahik SH, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Oke, saya sapa, selamat siang. Selamat siang. Oke, sehat-sehat Pak ya? Sehat, Bung Karena Paul. itu biasanya pertanyaan dari ketika ada di pengadilan kan begitu, sehat? Oke, sehat. Siap. Oke, kemudian yang kedua adalah Bapak Ida Bagus Putu Swadharma Diputra SHMH. Beliau adalah Kasubsi Barang Rampasan. Om Swastiastu, selamat siang Pak Ida Bagus. Siang, Pak. Inge, terima kasih. Kemudian yang satu lagi adalah Pak Bernard Edi Kartono Purba SHMH, adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Ya, oke, selamat datang di studio. Oke, siap semua ya. Jadi kita berdialog nanti, dan pendengar sekali lagi Anda nanti boleh bergabung dengan kami di 0361222161. Bisa juga melalui WA di 089678123830. Kan Anda juga bisa menonton kami di YouTube LPP RRI Denpasar dan juga di Facebook di Pro1 Denpasar. Dan sebelum berdialog, ya tentu kita juga, pendengar juga pengen tahu sih apa sih sebenarnya yang kita bicarakan tentang ya optimalisasi pengelolaan barang rampasan dan barang bukti. Mungkin itu ke situ dulu kita mulai ya. Yang dimaksud dengan barang rampasan apa, kemudian barang bukti itu seperti apa nanti, sehingga kita punya pemahaman yang sama dengan pendengar kita, sehingga nanti kita akan berdialog dengan baik. Oke, mungkin yang bisa menjelaskan ini Pak Nelson ya? Baik. Oke, ya silakan. Baik, terima kasih Bung Paul. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terkait dengan tema kita hari ini, kami perlu menjelaskan tentang keberadaan seksi pengelolaan barang bukti yang dibentuk dengan Perja nomor 6 tahun 2017, yang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan tersebut yaitu melakukan pengelolaan terhadap barang bukti dan barang rampasan, di mana terkait dengan barang bukti kita melakukan pendataan baik secara register maupun by sistem yang sudah ada di Kejaksaan Negeri Denpasar. Kemudian kita juga mengklasifikasikan, mengelompokkan barang-barang bukti tersebut, dan kita melakukan pemeliharaan yang kemudian nanti berdasarkan putusan pengadilan, barang bukti tersebut apakah akan dilakukan pengembalian kepada pemiliknya atau kita musnahkan. Artinya barang-barang bukti itu dan barang rampas itu bisa dikembalikan ke pemiliknya. Apa kategorinya Pak, sehingga barang itu boleh dikembalikan lagi kepada pemilik? Baik, barang bukti ini kan konteksnya nanti berbicara pada saat tahap pembuktian. Jadi nanti apakah nanti setelah selesai dia akan menjadi barang rampasan atau kemudian dikembalikan, nanti itu kita akan melihat pada putusan pengadilan. Jadi ketika dia dikatakan barang rampasan, maka nanti pihak kami seksi barang bukti yang akan melakukan pelelangan. Jadi dirampas untuk negara. Maka kita akan melakukan upaya, yaitu melakukan lelang, sehingga hasil dari lelang itu kita serahkan kepada negara.
demikian. Oke, kadang-kadang di masyarakat begini, saya punya rumah ini, kemudian jadi barang bukti, kemudian dirampas oleh negara. Antara nilai jual objek pajak dan lain sebagainya, itu bisa ketika dirampas dan dilelang untuk negara itu ada pernah terjadi nggak selisih harga, bahwa yang dilelang itu lebih tinggi harganya daripada nilai jual objek pajak atau sebaliknya? Baik. Baik, terkait dengan selisih nilai. Nah, untuk penilaian sendiri kami tidak bekerja sendiri. Kami melibatkan pihak dari KPKNL untuk melakukan penilaian terhadap nilai atau objek barang yang akan kita lelang. Sehingga nanti berdasarkan penentuan nilai dari KPKNL kita akan melelang. Nah, kalau ternyata ada selisih, selisih lebih ya, selisih lebih ya, bukan selisih kurang. Ya, selisih lebih. Maka dari yang selisih lebih itu setelah kita setorkan ya ke kas negara sesuai dengan amar putusan, yang lebih itu dapat kita serahkan kembali ke yang berhak. Ya. Oke, jadi bisa dikembalikan ke yang berhak gitu ya. Oke, saya mau mumpung kita bicara tentang barang ya, sebelum nanti ke Pak Bernard. Ya, Pak Putu ini mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Kalau tadi Pak Nelson sudah membicarakan tentang barang bukti, kemudian ini ada juga satu barang rampasan gitu kan. Oke, apa kategorinya tuh Pak sehingga disebut dengan barang rampasan gitu? Oke, barang bukti itu berubah statusnya jadi barang rampasan saat adanya putusan pengadilan. Jadi saat seperti yang Bapak sampaikan tadi, jika satu putusan pengadilan menyatakan barang bukti itu dirampas untuk negara misalnya, maka statusnya akan berubah menjadi barang rampasan yang nantinya akan dirampas, mengikuti proses pelelangan, kemudian hasil dari pelelangan tersebut disetorkan kas negara. Selain itu, terhadap barang rampasan pun ada yang berupa dirampas dimusnahkan. Misalnya itu untuk barang-barang bukti yang terkait dengan tindak pidana kejahatan misalnya. Pisau yang dipakai untuk membunuh, kemudian misalnya motor yang dipakai untuk alat sebagai melakukan pencurian misalnya. Ini dimusnahkan gimana caranya Pak Putu? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Kalau mungkin barang remeh-temeh kecil-kecil mungkin bisa ya. Sepeda motor, kemudian mobil atau apa dan sebagainya. Yang kategori artinya begini, oh ini bisa dimusnahkan, oh ini tidak bisa dimusnahkan. Apa kategorinya? Kategori sebenarnya itu kembali ke putusan pengadilan. Jadi pada saat hakim memutus suatu perkara yang dibuktikan di persidangan itu terkait dengan tindak pidana dan dinyatakan dirampas dimusnahkan, maka kami selaku di seksi pengelolaan barang bukti ini melaksanakan mekanisme pemusnahannya. Jadi untuk pemusnahan itu bentuknya itu dihancurkan agar tidak dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, itu intinya. Misalnya untuk pisau dipatahkan, kemudian untuk misalnya minuman keras yang tidak memiliki cukai maka dihancurkan. Ini menarik untuk membicarakan tentang barang bukti. Mohon maaf sebelum saya berlanjut ke Pak Bernard nanti, ke Pak Nelson atau Pak Putu nanti. Ini kan ada beberapa kasus yang dalam tanda kutip memalukan. KPK misalnya kemarin, mohon maaf ya kan, yang barang bukti kemudian akhirnya ternyata diselewengkan oleh oknum gitu. Apa upaya yang dilakukan oleh kejaksaan supaya ini tidak terjadi? Baik, memang dalam pengelolaan barang bukti ini ada hal-hal yang perlu juga kita perhatikan terkait bagaimana kita mengelolanya. Di sini kan barang-barang bukti itu ada yang punya nilai. Ya, kalau seperti tadi disebutkan oleh Pak Putu, seperti pisau itu kan dimusnahkan. Ya, mungkin nilainya kecil ya, tidak ada nilai bahkan. Nah, sementara barang-barang bukti, misalnya seperti motor atau barang-barang elektronik, uang dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita kelola secara baik. Nah, di kejaksaan sendiri kita sudah menerapkan sistem pengelolaan barang bukti. Nah, kita juga berupaya agar ketika kita melakukan pengelolaan terhadap barang bukti kan tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi Bung Paul sampaikan, ada yang digelapkan barang buktinya, atau mungkin pada saat pengembalian ada indikasi main-main antara oknum dan pemilik. Yang sebenarnya itu hak dia untuk mengambil, ya. Makanya sekarang di Kejaksaan Negeri Denpasar kita punya website yang bisa dipergunakan oleh masyarakat
yang punya kepentingan terhadap barang bukti yang ada di kejaksaan, ya, sehingga diterima oleh masyarakat itu sudah dalam keadaan yang baik. Sudah dalam keadaan baik. Ya, Oke. ya. Pak Nelson, saya nanti akan balik lagi ke Pak Nelson membicarakan tentang itu, karena barang bukti itu kan bisa barang yang bergerak, barang yang tidak bergerak. Tapi saya mau ke Pak Bernard dulu ini yang berbicara tentang pidana umum nih. Oke. Pak, kalau tadi kita bicara ada barang rampasan, kemudian ada barang bukti. Bagi masyarakat yang mungkin yang tidak terlalu melek hukum, akan bertanya-tanya, kenapa sih barang saya disita? Kenapa sih barang saya dirampas, ya kan? Karena tindakan katakanlah karena sebuah tindakan hukum. Apa kategorinya, Pak, untuk sebuah barang harus dijadikan barang bukti ataupun juga dirampas gitu? Baik, terima kasih Pak Paul. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan panjang lebar terkait pengelolaan barang bukti. Ya. Sekarang saya sedikit menjelaskan terkait dengan tupoksi bidang tindak pidana umum. Jadi salah satu tugas dari bidang tindak pidana umum adalah melakukan pengendalian terhadap penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Nah, proses penanganan perkara ini tentunya di situ akan terdapat barang bukti. Nah, setelah dilakukan proses persidangan, proses pembuktian di depan persidangan, nanti akan tergambar terkait dengan barang bukti yang sudah diajukan ke persidangan, sehingga nanti jaksa penuntut umum di situ akan menentukan terkait dengan status barang bukti, apakah barang bukti ini akan dikembalikan, dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Nah, mungkin begitu, Pak. Pak, kategori sebuah barang itu dirampas atau menjadikan barang bukti sebenarnya apa sih, Pak? Terkait dengan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, tadi sedikit disinggung oleh kawan-kawan, itu adalah biasanya merupakan alat yang dilakukan untuk dipakai untuk melakukan kejahatan. Contohnya seperti pisau atau senjata api. Nah, itu biasanya kita lakukan kita rampas untuk dimusnahkan. Nah, kemudian terhadap barang-barang yang dirampas untuk negara, itu merupakan barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis. Nanti bagaimana pengelolaannya tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan, akan dilakukan pelelangan, kemudian hasil lelangnya akan masuk ke kas negara. Oke, baik. Pak Nelson, kemudian Pak Putu, Pak Bernard, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar kita untuk bergabung di sini di 0361-22161 atau tidak bisa melalui pesan singkat WA 089678123830. Dan pendengar itu tadi sebagai pembuka dialog kita di pagi hari ini, Anda nanti boleh bergabung dengan kami, tapi kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Mulai dah dia, mentang-mentang cantik. Kenapa sih? Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali. Biarin sih, mau-maunya dia. Awas saja ya. Terus, mau diapain? Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok. Itu bullying namanya. Apa? Bullying, artinya mengintimidasi tahu. Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul. Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Oh, Bullying itu nggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara. heboh. Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan. Udah, masuk kelas yuk. Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan. Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying. Waktunya kentongan.
Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Lintas Denpasar Siang Pro 1 RRI Denpasar, kanal inspirasi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung dengan kami di Lintas Denpasar Siang, pengaruh utama gender. Jaksa menyapa kali ini optimalisasi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan pada Kejari Denpasar dalam rangka pendekatan pelayanan kepada publik. Pak Nelson mungkin tadi sempat sebelum saya beralih ke Pak Bernard tadi tentang bagaimana barang bukti, kan ada barang bukti yang bergerak, yang tidak bergerak gitu. Bagaimana pelayanan Kejari Denpasar ini untuk untuk melayani masyarakat, melayani publik, terutama dengan barang-barang yang barang bukti yang tidak bergerak. Baik, terkait dengan barang-barang bukti yang tidak bergerak, memang agak berbeda penanganannya ya. Oke. Ya, jadi pada prinsipnya semua barang bukti yang dalam putusan dikembalikan, maka secara otomatis setelah kita mendapatkan dokumen eksekusi, ada administrasi eksekusi itu dari bidang teknis, baik itu PIDUM atau PIDSUS, maka kami petugas dari barang bukti akan langsung menghubungi pihak yang ada dalam putusan, yang telah disebutkan dalam putusan. Jadi kita mengarahkan agar setiap
pihak atau masyarakat yang ingin mengambil barang bukti itu tetap melalui aplikasi, sehingga tidak seperti kemarin-kemarin kita bertemu berjubel di situ gitu ya. Oke. Apa namanya, masyarakat itu berbondong-bondong ke kantor kita dan terkesan pelayanan kita itu lambat, lama. Jadi Pak Nelson, sejatinya sejak kapan sih melakukan ini? Apakah sejak pandemi COVID-19 kemudian melakukan pelayanan seperti ini, atau memang sebelum itu sudah dilakukan gitu? Artinya pengambilan barang bukti dan lain sebagainya itu harus melalui aplikasi gitu. Baik, tentunya dalam pelayanan terhadap masyarakat ini kita step by step kita berusaha memperbaiki diri, termasuk Kejaksaan Negeri Denpasar. Kita sudah melakukan upaya ini beberapa tahun terakhir ya, kurang lebih 2 atau 3 tahun terakhir kita berupaya sehingga pelayanan kita kepada masyarakat itu betul-betul dirasakan. Ya. Nah, dengan adanya aplikasi ini kami sangat berharap masyarakat itu bisa sangat terbantu. Ya, kalau sebelumnya itu masyarakat harus datang ke kantor dan menunggu lama. Untuk mengambil barang bukti tersebut, sehingga mengganggu aktivitas yang lain. Nah, sekarang ini dengan ada aplikasi kita bisa berkomunikasi sambil si orang yang mau mengambil itu masih bisa beraktivitas. Oke, jadi tidak terganggu aktivitasnya. Tidak terganggu. Nah, ini pelayanan Pak Nelson, sorry. Ini pelayanannya 24 jam atau hanya jam kantor saja yang masyarakat bisa berkomunikasi dengan para petugasnya? Baik, untuk saat ini kita masih pada jam kantor, Pak ya. Karena untuk 24 jam ini kita juga butuh sumber daya ya. Sumber daya yang lebih gitu ya. Jadi untuk aplikasi sendiri itu kita operator IT kita standby selama jam kantor. Tapi masyarakat boleh nggak berkomunikasi misalnya lewat katakanlah email dan lain sebagainya, ya kan? Kalau mungkin WA kan mungkin ada operatornya kan, tapi melalui email kan itu 24 jam jalan terus gitu kan. Boleh masyarakat berkomunikasi dengan Kejari Denpasar ini melalui email dan lain sebagainya? Baik. Memang kita tidak membatasi ya. Hanya terbatas pada aplikasi ini. Oke. Kalau misalnya masyarakat memerlukan penjelasan lebih, maka kita bisa mengundang masyarakat itu untuk bertemu dengan kita, tetapi di ruangan yang telah kita siapkan ya, ruangan-ruangan. Oh, tapi di Kejaksaan Negeri Denpasar juga ada. Jadi masyarakat mungkin lebih detail, lebih spesifik lagi yang mendapatkan penjelasan. Oke, jadi disiapkan ruangan di situ. Tapi protokol kesehatan gimana, Pak? Tetap, ya, protokol kesehatan itu tetap diterapkan. Jadi social distancingnya, ya, penggunaan maskernya, ya, hand sanitizer. Jadi di kantor itu di setiap sudut kita sudah siapkan. Mulai dari pintu depan. Pak Nelson, disediakan kopi nggak? Kalau Bang Paul mau ke Kejari Denpasar, nanti bisa langsung lihat tuh, ada kopi kita di depan itu. Oke, ya, di dalam. Kopi gratis ya? Gratis. Oh, gratis ya gitu ya. Oke, itu salah satu pelayanan publik ya dari Kejari Denpasar. Iya, benar. Oke, saya mau ke Pak Bernard dulu. Ini menarik untuk membicarakan ya yang tindakan-tindakan pidana umum gitu. Saya mau ke ini kan ramai dibicarakan oleh masyarakat. Saya mau ke SIM dulu Pak ya. Ini mungkin hal yang kerap dibicarakan oleh masyarakat itu. Sejauh ini berapa banyak sih yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, Pak Bernard? Baik, terima kasih Pak. Di Kejaksaan Negeri Denpasar per minggu itu kurang lebih 150 pelanggar tilang, Pak. Itu semua terlayani, Pak? Kita sampai saat ini terlayani, Pak. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar salah satu layanan unggulannya adalah pelayanan tilang, Pak. Pelayanan tilang, salah satu unggulannya, Pak ya. Oke. Saat ini kenapa itu bisa dikatakan pelayanan unggul, Pak, dari salah satunya ya? Oke. Saat ini kami sedang membangun dan sudah berjalan terkait dengan
pengembalian barang bukti tilang melalui drive-thru, Pak. Jadi kepada pelanggar tilang ketika ingin mengambil, tadi seperti disampaikan bisa masuk melalui website kami. Di situ sudah ada bentuk layanan tilangnya. Ketika masuk ada juga persyaratannya. Jadi di sana sudah ada nomor operator pelayanan tilang, Pak. Nah, di situ bisa berkomunikasi dengan operator kami. Nanti akan dituntun bagaimana cara pembayarannya. Kemudian petugas dari kami, operator kami akan segera menindaklanjuti dengan menyiapkan barang bukti, bisa barang buktinya berupa SIM atau STNK, kemudian menyampaikan lagi kepada pelanggar untuk mengambil di jam berapa di drive-thru. Jadi datang langsung kasih, tidak lebih dari 1 menit, Bapak. Tapi sebelum ke sana pakai ini dulu ya, pakai aplikasi dulu ya, supaya memudahkan mereka gitu ya. Benar. Jadi kesulitan memang di kita, khususnya dalam pelayanan tilang, bagaimana cara kita bisa mendekatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang dulunya berbondong-bondong datang ke kantor, bahkan sampai kantor kita penuh. Sekarang kita melakukan inovasi-inovasi sehingga pelanggar itu dengan di rumah saja dia bisa melakukan komunikasi, datang di bawah 1 menit sudah sudah terlayani. Jadi tidak ada penumpukan, Bapak. Tidak ada penumpukan sama sekali. Iya. Nggak khawatir Pak kejaksaan itu ketika segala sesuatu dimudahkan. Pelanggar udah biarin aja deh melanggar gitu kan, itu juga mudah nanti. Apa tidak ada pemikiran untuk mengevaluasi itu? Kalau dulu kan orang berjubel-jubel di situ kan, waduh setengah mati urusannya dan lain sebagainya. Akhirnya orang berpikir untuk melakukan pelanggaran, berpikir berkali-kali dia. Tapi kalau sekarang mungkin ini bicara tentang mindset gitu ya. Apa tidak ada kekhawatiran seperti itu? Upaya-upaya yang kita lakukan adalah upaya-upaya perbaikan, Bapak. Perbaikan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya di samping kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kita juga memberikan pesan-pesan kepada edukasi masyarakat. Ya. Artinya jangan sampai melanggar lagi, akibatnya akan seperti ini. Tetap kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat, Bapak. Sebelum saya ke Pak Putu ya, ini saya masih ke Pak Bernard dulu. Ini ada kalau nggak salah ini mungkin agak keluar dari topik ya, tentang barang bukti, SIM tadi dan sebagainya. Ada rencana kepolisian untuk tilang itu sekarang sudah dikurangi poinnya. Ini nanti bisa dicabut SIM-nya. Nanti kira-kira sistem ini masih ada perbaikan ke depan atau seperti apa? Sehingga tidak ada lagi barang bukti nanti, karena itu sudah mungkin ini cerita tentang SIM. Itu nanti mungkin akan pengurangan poin dan sebagainya. Kemudian sekali waktu ketika poinnya sudah habis semua, maka SIM-nya dicabut gitu. Mungkin apa yang Bapak sampaikan merupakan inovasi juga ya bagi rekan-rekan di kepolisian. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar-pelanggar tilang ini bisa ditekan. Bahkan saya mendengar informasi sekarang mereka pun mengurangi pertemuan secara fisik dalam menilang. Betul, operasi di jalan ya, semenjak Kapolri yang baru ya. Ya, ada apa istilah mereka etle ya, yang melalui CCTV. Nah, kan rekan-rekan dari kepolisian juga berupaya. Artinya mereka juga melakukan inovasi ya, pelayanan terhadap masyarakat gitu ya. Sehingga seperti banyak kejadian ketika bersentuhan fisik antara petugas dengan pelanggar, mungkin ada pungli-pungli yang dilakukan oleh oknum. Nah, tetap itulah sama seperti dengan kejaksaan, kita berupaya juga semaksimal mungkin menghindari hal-hal tersebut. Jadi setiap pembayaran kita lakukan langsung ke bank untuk tilang ya, tidak ada kita lagi menerima uang secara cash langsung, gitu ya? cash, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terhindar, Bapak. Oke, saya mau ke Pak Putu Dumun nih, Ki. Ya, ini menarik tentang barang rampasan tadi, Pak Angge. Oke. Ada nggak pengalaman selama ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar ketika
ya berhubungan dengan barang rampasan, ya kan? Apa pengalaman mungkin secara langsung di lapangan yang akhirnya membuat, misalnya bisa saja membuat kita tertawa, kemudian atau juga bisa membuat kita ini kok orangnya seperti ini sih? Banyak pengalaman yang dalam barang rampasan, karena barang rampasan ini terutama dalam hal pengembalian barang rampasan kepada masyarakat. Jadi kadang-kadang memang. Tapi mohon maaf yang potong dulu. Jadi barang rampasan dilakukan itu bisa dikembalikan ya? Ada barang rampasan dikembalikan pun ada. Jadi untuk barang yang dikembalikan itu yang pertama-tama ini sebenarnya masyarakat mungkin masih belum paham mengenai mekanisme, baik itu tadi seperti yang disampaikan, dengarkan untuk bagaimana mekanisme untuk mengambil barang buktinya, karena mereka sudah mengikuti proses persidangannya, namun saat melakukan pengambilan mereka tidak mengerti, sehingga saat datang kantor sebenarnya mereka itu kebingungan. Jadi inovasi-inovasi yang kami lakukan di Kecamatan Denpasar inilah yang kemudian bertujuan untuk mengurangi ketidaktahuan masyarakat dan memudahkan. Kemudian hanya dengan mengisi dengan membuka website Kecamatan Denpasar, di sana ada aplikasi itu Wayan Oke namanya. Wayan Oke. Betul. Napi ini ke Wayan Oke nih ke Pak Putu. One click, jadi hanya dengan betul. Nah, itu ada 3. Jadi untuk pengambilan barang bukti, pengambilan tilang bisa lewat website Wayan Oke itu ya. Hanya dengan mengklik itu kemudian bisa langsung terhubung dengan operator, baik itu untuk mengambil tilang maupun mengambil barang bukti. Dan saat mengambil bukti hanya dengan tinggal mengisi formulir identitas, kemudian itu semua langsung di website. Betul. Di aplikasi Wayan Oke tadi itu. Ya. Dengan hanya mengisi identitas diri, kemudian nama perkaranya, kemudian akan kami lakukan pengecekan. Nanti si pemohon hanya tinggal datang kantor ataupun mungkin bisa langsung diantarkan. Pak Putu, mohon maaf tiang potong. Ini menarik untuk bicarakan lebih lanjut tadi bagaimana tentang ya masyarakat itu yang berperkara lah seperti itu, kemudian ingin mengambil barang rampasan dan sebagainya. Nah, tadi katakannya nomor apa yang harus diisi oleh mereka tentang perkara tadi. Tentang apa perkara itu? Apakah nomornya atau apa yang diisi oleh masyarakat di dalam aplikasi Wayan Oke itu? Sehingga memudahkan kejaksaan ini untuk berkomunikasi dengan masyarakat, memberikan pelayanan. Jadi saat mengklik Wayan Oke itu, jadi di sana itu akan muncul pilihan untuk pengembalian barang bukti. Kemudian saat itu nanti si pemohon bisa memasukkan identitas dirinya, kemudian nama identitas terdakwa karena berperkara, kemudian masukkan identitas KTP atau SIM pemohonnya. KTP atau SIM bisa ya. Setelah itu si pemohon hanya tinggal menunggu konfirmasi dari kami, karena kami yang melakukan pengecekan apakah benar untuk barang bukti yang dimohonkan dan nama pemohonnya telah sesuai. Jika sesuai maka mereka akan menerima balasan. Pak Putu, ini berapa lama mendapat balasan respons dari Kejaksaan Negeri Denpasar ini untuk apa ya, untuk permintaan masyarakat tadi untuk pelayanan itu? Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam udah ini ya. By sistem semua gitu ya. Jadi pendengar boleh ya, kalau memang kita tidak inginkan yang mendengarkan itu orang berperkara, karena kita tidak ingin kejahatan. Tapi nanti kita rehat dulu sejenak. Nanti kita akan masuk lagi lebih dalam lagi untuk membicarakan tentang optimalisasi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan pada Kejari Denpasar dalam rangka pendekatan pelayanan kepada publik. Tapi kita ikuti dulu pesan berikut ini. Wis, temenin aku yuk, refreshing. Mumet banget nih, kerjaan numpuk di kantor. Oke, nanti sore aku ke rumahmu ya. Oke, aku tunggu ya. Oi, jadi nggak? Ya jadi dong, masa enggak? Nah, ini nih, temen aku minum pokoknya sekarang. Waduh, kenapa malah ngajak minum miras sih? Kamu nggak tahu miras itu buruk bagi kesehatan? Miras, minuman keras, adalah minuman beralkohol mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan yang setidaknya mengandung 20% alkohol di dalamnya. Etanol sendiri diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Mengkonsumsi miras secara berlebihan dapat menyebabkan depresi,
penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering mabuk memiliki resiko lebih tinggi untuk bunuh diri dan mengalami gangguan kecemasan. Lapar nih, Kak. Ya udah, yuk makan. Mumpung ada nasi, ada lauk. Udah sana ambil piring. Nih, Kak. Mau berapa sendok nasinya? Terserah Kakak aja. Ya udah, 1, 2. Cukup gak nih? Ih, kebanyakan. Makan bareng yuk, Kak. Udah ngambil nasi aja. Emangnya udah cuci tangan? Iya. Yuk, Kak, cuci tangan. Itu cuci tangan macam apa? Masa dibasahin aja? Nih, Nenek ajarin ya. Iya, Neng, gak usah ngajarin lagi. Cuci tangan 20 detik kan? Cuci tangan di bagian sela-sela jari yang bersih dan pakai sabun dan dibilas di air mengalir. Gitu kan? Nah, itu pintar. Kok tadi basahin tangan aja? Yuk pendengar, mulai sekarang kita rajin cuci tangan dan kebersihan diri agar selamat dari pandemi. Ya, kita masih di Lintas Denpasar Siang, pengaruh utama gender, jaksa menyapa optimalisasi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan pada Jaksa Negeri Denpasar dalam rangka pendekatan pelayanan kepada publik. 3 narasumber yang ada di studio, Pak Nelson, Pak Putu, kemudian Pak Bernard masih bersama Anda. Anda boleh bergabung dengan kami di 0361 22161 atau bisa juga melalui akun Facebook kami di Pro 1 Denpasar. Anda menonton kami live di LPPRI Denpasar YouTube. Nah, saya mau ke Pak Nelson dulu, ini cerita tentang barang bukti. Apa sih tantangannya, Pak, yang kalau kita bicara tentang barang bukti, kemudian bagaimana kita memberikan pelayanan kepada publik? Memang dalam pelayanan terhadap masyarakat itu ada banyak dinamika yang kita temui terkait dengan bagaimana kita mengembalikan. Jadi ketika kita ingin melakukan pengembalian dengan cara mengantar, ini kan ini barangnya diantar juga. Ya,
bisa kita antarkan. Tetapi barang yang ini ya, mungkin barang yang dalam motor, sepeda motor, kemudian ya, artinya dalam ukuran kecil lah, dalam ya kan? ukuran kecil, ya. Nah, pelayanan kita kan jarak ini juga menentukan, ya. Ada yang apa seluruh ini Kejaksaan Denpasar kan wilayah Denpasar, atau termasuk Badung atau enggak ya? Cuma Denpasar aja ya? Kejaksaan Negeri Denpasar. Denpasar ya. Oke, jadi wilayah Denpasar gitu. Artinya kalau kita bicara tentang Denpasar tentu relatif tidak terlalu jauh lah jaraknya ya. Oke, untuk hal-hal yang kecil gitu ya. Oke, tantangannya apa, Pak? Jadi memang ada beberapa pemilik barang. Jadi kesulitan-kesulitan kita itu lebih pada hal-hal seperti komunikasi kita ya. Bagaimana kita harus menemukan alamatnya. Ternyata juga lumayan ya, Denpasar itu susah juga alamatnya ya. Lumayan ya. Alamat yang ada di dalam administrasi kita itu belum tentu sama dengan alamat saat sekarang kita mau mengantarkan. Ya, jadi artinya alamat KTP-nya dia dengan domisili dia sekarang itu tidak sama gitu ya. Tidak sama. Jadi, nah, kalau kasusnya sudah seperti itu gimana dong ceritanya, Pak Nelson? Nah, di sinilah ada kita berupaya membangun komunikasi. Jadi dari teman-teman jaksa pun sudah membantu kita. Jadi sejak awal perkara itu mulai berjalan, para pihak yang dimintai keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka itu sudah kita mintakan agar nomor handphonenya itu ada di dalam berita acara, sehingga kita berupayanya melalui mengontak ya, kita kontak langsung. Nah, kalau teman-teman bersyukurlah di sini karena petugas-petugas kami itu sudah mengenal daerah ini. Jadi kalau seperti saya yang baru ini tidak terlalu memang kesulitan. Baru berapa barunya, Pak? Saya baru di sini 1 bulan, Pak. Saya dengan Pak Bernard ini baru 1 bulan, Pak, di sini. Tapi kan Pak Nelson tidak ke lapangan toh, tapi ada stafnya dan sebagainya atau? Beberapa kali kita turun langsung, ya, supaya bisa kita ketahui dinamika di lapangan ini seperti apa, sehingga jangan terkesan kita di belakang meja kita tidak mengetahui dinamika yang ada di lapangan. Tapi cukupkah SDM-nya untuk memberikan pelayanan seperti itu, Pak Nelson? Kalau dibilang cukup sangat tidak cukup, Pak. Ya. Tapi kita memberikan pelayanan optimal. Iya, dengan jumlah barang bukti yang kita kelola saat ini, SDM yang ada di seksi barang bukti itu sangat tidak cukup. Ya, namun dengan keterbatasan itu tidak bisa kita juga menjadi patah semangat. Kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Denpasar. Ya. Pak Nelson, ini dengan banyaknya kasus yang terjadi yang ditangani oleh Kejari Denpasar, ini kan masyarakat mungkin punya bayangan barang-barang yang akan menumpuk dan sebagainya. Adakah gudang atau tempat dan sebagainya, atau ada tempat khusus di luar kejaksaan yang menampung barang-barang itu, barang-barang bukti itu, sehingga keamanan juga bisa terjamin? Karena bagaimanapun juga nanti ya ketika barang itu rusak dan sebagainya, mungkin juga masyarakat juga akan menuntut kejaksaan kan? Iya, betul. Baik, terkait penyimpanan, Pak, kami punya gudang barang bukti di kantor Kejari Denpasar. Nah, di situ kita membaginya ya. Karena di situ ada perkara-perkara yang barang buktinya seperti narkotika. Artinya tidak dicampur aduk dengan barang bukti yang lain. Perlakuannya tidak bisa sama dengan barang bukti yang lain. Jadi kita sediakan tempat khusus yang benar-benar aman, sehingga tidak membuat mungkin ada pihak-pihak atau oknum-oknum kami yang merasa ingin untuk mencoba. Sehingga kita berupaya. Tapi CCTV kan komplit 24 jam. CCTV lengkap, ya. Nah, selain di gedung barang bukti kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, kita juga menitipkan barang bukti yang ada itu ke Rubasan, ya, rumah penitipan barang bukti dan barang rampasan. Ya, kita titipkan juga ke sana, dan dalam penanganannya diupayakan pemeliharaan barang bukti. Ya, kita punya anggaran yang disediakan untuk melakukan pemeliharaan terhadap barang bukti tersebut. Ya. Oke, saya terima kasih Pak Nelson. Kemudian saya mau ke Pak Putu dulu. Ini tentang barang rampasan.
Ini ketika tadi kita bicara tentang gedung, kemudian disimpan, kemudian juga ternyata dipisahkan juga antara barang-barang yang sensitif dalam tanda kutip dan barang-barang yang kurang sensitif gitu. Oke. Kemudian kalau sudah terlalu banyak, apa pertimbangan ketika barang itu misalnya dimusnahkan dan sebagainya? Apa pertimbangannya? Betul. Jadi kami di Kejaksaan itu memiliki agenda pemusnahan barang bukti terhadap barang bukti itu barang rampasan yang statusnya dirampas dimusnahkan. Jadi untuk mengurangi volumenya dilakukan. Jadi barang bisa dimusnahkan, bisa dikembalikan, bisa dirampas. Oke. Apa pertimbangan ketika barang itu harus dimusnahkan? Seperti saya sampaikan tadi, baik dari Pak Nelson juga. Jadi untuk barang bukti yang status dalam putusan pengadilannya itu dirampas dimusnahkan, maka kami dapat melakukan pemusnahannya. Jadi kami di Kejaksaan Pasar memiliki agenda dalam setahun itu 2 kali pemusnahan barang bukti. 2 kali. Jadi biasanya dilakukan di setiap semester. Jadi di bulan Juli dan di akhir tahun di Desember. Gitu, Pak. Setiap 6 bulan untuk mengurangi volume barang bukti yang menumpuk yang ada di Kejaksaan. Selain dikembalikan juga. Selain dikembalikan. Saya mau ke Pak Bernard dulu. Ini menarik untuk membicarakan tentang barang bukti. Pak, apakah diberitahukan kepada masyarakat yang berperkara itu, kemudian keputusan inkrah lah seperti itu, kemudian barang Bapak akan dilelang atau apa, kemudian dimusnahkan dan sebagainya. Apakah itu juga merupakan sebuah pelayanan dari Kejaksaan Negeri Denpasar untuk masyarakat? Baik, Bapak. Terkait dengan putusan pengadilan, itu sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat, Bapak. Jadi di putusan pengadilan itu sudah tercantum terhadap barang bukti tersebut akan dilakukan misalkan dirampas untuk negara, dikembalikan atau dilelang dan sebagainya, ataupun dimusnahkan. Nah, tadi apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, kami dari Seksi Tindak Pidana Umum pun melakukan langkah-langkah antisipasi menghindari menumpuknya barang bukti yang ada di kantor kita. Saya sudah menyampaikan kepada seluruh jaksa yang menangani perkara pidum, ketika dilakukan proses pembuktian di persidangan, ketika saksi korban datang untuk memberikan keterangan di mana salah satu barang bukti di dalam persidangan itu adalah miliknya dia, misalkan itu perkara pencurian sepeda motor miliknya dia, atau ini tentang korban tadi nih. Iya, tentang korban. Korban. Nah, terhadap barang bukti yang memang menurut dari penelitian jaksa ini akan dikembalikan kepada korban. Jadi ketika datang di persidangan kita sudah berupaya untuk mengembalikan, Bapak. Jadi tidak sampai menunggu ingkrah, tidak sampai itu menunggu proses persidangan selesai, sehingga masyarakat yang memang sangat butuh sepeda motor tersebut untuk digunakan kegiatan sehari-hari itu akan segera kita kembalikan, Bapak. Walaupun sebelum inkrah? Iya. Yang penting peralatan, katakanlah sepeda motor dan sebagainya itu memang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Jadi masih bisa dipakai dong ya? Iya. Tapi memang harus diidentifikasi dulu atau seperti apa? Jaksa sebelum melimpahkan perkara pun itu sudah melakukan penelitian terhadap perkara tersebut, begitu juga terhadap barang buktinya. Nah, ketika barang bukti itu sudah diketahui oleh penuntut umum itu adalah milik korban dan akan dikembalikan, maka tentunya ketika hadir di persidangan menyampaikan keterangan sebagai saksi, itu akan segera kita kembalikan. Tetapi yang bersangkutan memang juga harus menunjukkan bukti kepemilikan yang sah gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk saya datang, Pak Bernard, saya mau ngambil ini Pak, ngambil barang bukti saya gitu. Oh, nggak bisa, karena prosedurnya memang. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penanganan perkara itu ada di bidang pidum, tetapi penyimpanan. Pengelolaan itu dilakukan oleh rekan-rekan dari barang bukti. Maka tetap ada prosedur yang harus dilewati. Prosedurnya itu melalui Pak ini dulu dong, Pak Bernard dulu ya, kemudian baru ke barang bukti ataupun barang rampasan gitu ya. Benar Bapak. Pak, kita punya waktu sekitar 3 menit, ya 1 menit lah. Pak Bernard 1 menit, Pak Putu 1 menit, Pak Nelson 1 menit. Apa yang perlu kita tekankan ketika kita bicara tentang optimalisasi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan pada Kejari Denpasar dalam rangka pendekatan pelayanan kepada publik? Silakan Pak.
Baik, terima kasih. Melalui kesempatan yang baik ini, kami dari Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan ingin menyampaikan bahwa kami berupaya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat Denpasar, di mana seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami ingin lebih mampu melayani dengan salah satu cara, yaitu dengan pelaksanaan tugas yang baik. Dan kami ingin menyampaikan bahwa ketika masyarakat ingin berkomunikasi terkait dengan pengambilan barang bukti, bisa dimaksimalkan ya penggunaan website Kejaksaan Negeri Denpasar. Boleh, ini mungkin alamatnya bisa ini Pak Nelson, mungkin bisa diberitahukan kepada masyarakat websitenya ada? Saya bantu untuk alamat website Kejaksaan itu di Denpasar. Kejari. Oke. Kejari. denpasar.go.id. Oke. Jadi masyarakat diharapkan untuk berkomunikasi melalui itu ya. Betul, bisa. Oke. Mungkin Pak Putu lanjutkan Pak Putu. Betul. Jadi Pak Putu mungkin. Dari saya harapannya dengan ini pula, dengan dialog interaktif ini, mudah-mudahan masyarakat dapat lebih mengetahui betapa mudahnya sebenarnya untuk mengambil barang bukti, karena sebelumnya ini masyarakat ini terkesan takut. Kemudian takut, kemudian saya juga tadi ngelihat bapak-bapak ini, waduh, nanti saya ditanya macam-macam nih. Oke. Padahal sebenarnya mekanisme pengembalian, mekanisme pelaksanaan semua itu kami berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat sebenarnya terbuka lebar. Jadi melalui bisa datang langsung seperti tadi disampaikan, kemudian lewat website kami di Kejaksaan. Jadi banyak jalan untuk ini. Jadi pelayanan begitu transparan sejatinya yang dilakukan. Transparan, mudah. Oke. Kemudian Pak Bernard mungkin Pak, silakan Pak. Baik, saya akan lebih fokus ke tilang Pak ya. Ya, oke. Ini merupakan, tadi saya sampaikan merupakan layanan unggulan. Salah satu layanan unggulan kami. Nah, kepada seluruh masyarakat terkait dengan layanan tilang, tadi sudah disampaikan bisa mengunjungi website kami, tetapi bisa juga langsung menghubungi nomor WA kami di 0812 39 ya 62 518. Saya ulang 0812 39 62 518. Iya. Oke. Ketika mengakses nomor kami, maka layanan tilang akan langsung ada. Ini untuk khusus untuk layanan tilang atau layanan semuanya, Pak? Tilang. Oke, layanan tilang ya. Iya, oke. Khusus tilang. Jadi yang dulu pelayanan masyarakat itu dilakukan secara manual, jadi masyarakat datang ke kita berbondong-bondong. Nah, dengan adanya upaya-upaya inovasi dari kita, maka kita memberikan satu layanan yang memang tidak perlu hadir ke kejaksaan, cukup menghubungi nomor ini, nanti akan terjadi komunikasi dengan operator kami. Dia datang hanya untuk mengambil barang bukti saja, tidak lebih dari 1 menit sudah selesai gitu ya. Selesai. Dan tidak perlu ada transaksi apa lagi. Hanya menunjukkan bukti pembayaran yang sudah dikirimkan ke kita, kita mencari barang bukti, datang menunjukkan, langsung diserahkan barang buktinya. Oke. Baik, terima kasih Pak Nelson Aprianus Tahik SH, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Kemudian Bapak Ida Bagus Putu, Swadharma Di Putra SHMH, Kasubsi Barang Rampasan. Dan Bapak Bernard Edi Kartono Purba SHMH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Denpasar, yang sudah berbagi informasi. Kita harapkan masyarakat mengerti, paham, dan ya melakukan seperti apa yang kita bicarakan hari ini. Kita tutup acara ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa
kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,